Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Firminin Studio. Sekarang akan melasi tahap lanjutan yaitu tentang UV Unwrap. Di sini gue akan ngambil contoh dulu objek yang 3D yang udah gue buat. Ntar, wait. Hmm, Oke, ini udah gue tekstur juga sih di Substance. Jadi sebelum masuk ke tahap texturing itu bisa kalian ada proses itu namanya UV unwrapping. Kalau kita lihat di UV editing, misalnya gua eh, ini kalian bisa lihat ya, gua udah gua tekstur. Kalau kita lihat di sini terus kita masuk ke edit mode. Nah, ini udah ada teksturnya. Ntar gua ganti dulu teksturnya ke kok gua open ke yang teksturnya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada gambar tekstur yang udah gua bikin ya dari Substance. Ini gambar UV-nya. Kalau kita lihat letak mapnya ini dari gambarnya bisa kelihatan ini kayunya, terus ini besinya. Kalau kita melihat versi UV-nya masuk ke edit mode itu bisa kelihatan ya kayak gini. Ya kelihatan lah. Ini gua semua objek gua masukin jadi satu UV jadi biar optimize jadi lebih enteng jadi nggak perlu banyak-banyak apa namanya banyak-banyak file tekstur jadi cukup satu tekstur aja udah bisa banyak senjata gitu. Dan ini udah mencakup semuanya. Mungkin pertama kali ngeliat agak panik ya, ini kayak apa gitu kok, kayak horor gitu, ini apa gini. Gue tenang aja, gue juga ngerasain kayak gitu kok. Ini kalau versi tanpa teksturnya kayak kayak gini ya. Gue nyalain dulu sini ada UV Sync. Ntar gue jelasin caranya gimana. Yang penting kayak gue jelasin dulu UV tuh kayak gini gitu. Istilahnya dia ngeproyeksi dari apa yang dari 3D workspace ke 2D workspace yang dimana nanti kita akan gunain untuk texturing. Oke, untuk uji cobanya gue akan pakai yang simple, pakai pedang ini aja dulu. Gue shift D, gue duplicate. Yang sisa pedangnya gue hide sama environmentnya lah biar nggak ganggu. Terus gue masuk ke ya deh, cukup di sini aja lah. Ini teksturnya gue ilangin dulu. Ini gue hide, gue kasih taruh ke tengah. Nah, ini kan pasti kalian bisa udah buat pedang ya. Kayak begini. Seumpama buat game kalian. Pasti hasilnya itu nggak ada kayak gini nih. Gua clear sim. Ini nggak perlu khawatir ini biru-biru apa ini gue cuma ngasih mark sharp aja. Kalau gue clear sharp, kalau shade semut kayak gini kalau dikasih mark sharp lagi, gue balikin. Nah, jadi lebih detail aja sih. Jadi kalian nggak perlu detail-detail banget, cukup low poly ini biasa dipakai buat modeling low poly. Misalnya gimana ya kayak awal-awal gua ini contoh lah UV ini masih berantakan gitu loh kayak begini gitu ini bener ini gimana gitu pasti awal-awal pasti begini semua objek kalau dia objeknya bukan kubus atau objek yang simple pasti berantakan cara memperbaikinya atau enggak bisa kalian bingung kayak mana bagian mana sih yang harus gue potong gitu loh. Cara mudahnya kalian pencet tombol U kalian bisa pakai namanya Smart UV Project untuk ngambil apa ya, gambaran kasaran awal bagian apa yang harus dipotong mana dan yang mana yang dipotong mana yang tidak. Terus kasih iceland marginnya itu 0,003. Gunanya buat apa? Biar nggak ada yang tabrakan aja sih saat texturing biar nggak ada error-error gitu. Kasih space lah buat warna itu ada jaraknya gitu. Nah, kalau kita lihat dari versi Smart UV Project itu sebenarnya ini udah bisa dipakai ya karena udah rapi juga gitu hasil apa UV outputnya. Tapi sumpama bagaimana kalau bisa kita pengen membuat sendiri itu gimana gitu? Itu gampang. Gua unwrap lagi, pasti bakal error lagi. Nah ya kayak gini. Bagian mana sih yang harus dipotong? Itu coba kita pecah kayak bagaikan nih objek itu 3D ini kayak sebuah 3D kubus kertas yang lu bikin dari kertas origami gitu terus lu susun jadi bentuk kubus. Sebenarnya sebelum jadi itu kan pasti kayak bentuk kayak kertas potongan-potongan gitu yang gimana sebelum dikubus bentuk gimana ya? Intinya kita kasih potongan kalau biasanya kalau gua kasih potongannya dibagi dua dulu.
Kalau pedang itu dibagi, ambil sisi-sisinya yang tajam-tajamnya. Gue potong, gue seleksi dulu. Habis itu gue kasih mark sim. Mark sim itu tuh buat ngasih penanda bagian mana yang bakal dipotong. Terus kalau misalnya gue unwrap lagi, seleksi semua, unwrap, jet U, unwrap. Oh maaf, ininya screen case-nya belum gue nyalain. Nah udah. Ini langsung ada yang bisa ada yang enggak nih. Kalau kita lihat pakai di sini tergantung ya, versi Blender ada yang beda-beda. Tapi kalau versi lama kalau nggak salah dia di sini. Kalau versi yang 29 baru ini di atas ini display stretch buat lihat ada yang error apa enggak. Kalau dia warnanya biru itu artinya bagus. Warnanya hijau itu artinya oke. Kuning itu jelek, merah itu sangat jelek. Nah, kalau bisa lihat ada yang kayak gini nih, ini error nih. Kayak dia ngebentuk kayak tornado gini, error. Maka dari itu kita harus kita benerin. Terus ini ada kubus ya. Kita pecah eh bolongin apa? Kita potong kayak begini. Gue kasih, bisa juga klik kanan terus pilih mark sim. Bikin tanda potongan lagi. Mark sim, gue potong lagi jadi 2 di sini. Mark sim. Kalau kita unwrap hasilnya kayak begini. Dia ngebuat potongan kayak begini. Ntar ada yang nanya dari WA. Wait ya. Oke, terus ini kan udah apa? Bagian pelindung tangannya udah kelar. Lanjut kita bagian yang pegangannya. Kalau untuk silinder biasanya gue potongnya sama sih, nggak beda jauh kayak yang kayak gini, yang pengamannya. Gue pencet Alt tapi pakai yang selection yang rusuk. Gue pilih yang bagian ini, terus sama yang ini. Terus untuk yang bawah gue seleksi yang ini. Udah. Kalau kenapa gue nggak seleksi yang di dalam sini, karena dalamnya gue potong. Karena kalau law kali dia bikinnya kayak gini biar kayak lebih efisien aja kalau ditaruh di game engine. Karena kenapa gue potong, gue hilangin hapus face atau sisi yang di dalam, karena nggak bakal kerender juga sama game gitu loh. Buat apa ditambahin face yang nggak perlu, hanya ngabisin resource doang gitu. Nah terus setelah itu gue mark sim. Misalnya udah kayak gini, udah dipotong nih, kayaknya oke nih. Coba kalau kita unwrap, pasti ya masih error, ya kan? Dia kayak masih bentuk bulat ini karena sebenarnya ini bukannya bisa, ini masih error karena dia masih yang sisi, jadi kayak gini. Sisinya ini cuma dipotong kayak bentuk teropong doang, tapi sama si 2D-nya itu dibentuk kayak gini. Gue bisa gue perumpamaan ini udah dipotong nih. Jadi dipaksain nge-stretch gitu, terus ditempelin di kertas yang datar 2D. Jadi hasil teksturnya bakal jelek kayak begini. Lalu mana sih kok nggak seleksi? Nah, bakal rata kayak gini kalau lihat dari 2D-nya tuh begitu. Itu jelek. Nah, itu cara fixnya gimana? Setelah gue potong kayak gini, gue kasih potongan lagi tapi di tempat yang dimana jarang dilihat sama si player. Karena hasil potongan ini bakal ngasih efek error apa, ngefek jelek juga di texturingnya gitu loh. Tapi bisa diakalin sih kalau udah berpengalaman. Terus kita kasih mark sim, dia unwrap lagi. Nah hasilnya bakal rapi kayak gini. Kalau kalian mau optimasi lagi biar lebih bagus, bisa kalian lurusin. Tapi kalau kayak gini sudah cukup oke untuk texturing. Tapi kalau kalian penasaran bagaimana ingin lurusin UV-nya biar rata kayak gini, kayak yang di bawah ini, itu tinggal gampang. Tinggal kita pakai yang seleksi yang rusuk. Kita pencet tombol A, klik rusuknya, pencet shift W, terus pilih aling X, aling Y. Lah. Oh iya, gue masih pakai ini. UV syncnya gue matiin dulu, seleksi semua. Terus di shift X. Nah, shift X itu yang vertikal. Jadi lurusin secara vertikal dulu. Ini nggak apa-apa. Kalau bisa ada warna kuning ini ntar juga bagus hasilnya.
Nah, baru kita shift Y untuk luruskan secara horizontal. Yes, set. Oh ya, kalian juga bisa pakai align auto ya, cuman nggak direkomendasi karena kadang suka error. Kalau penasaran mau coba yang buat strike-nya ini, bisa coba kalian coba-coba aja di ini Pak, kalau pengen uji coba. Nah, kalau udah rata kayak gini, ini bisa langsung di texturing sih. Bisa kalian sebenarnya aplikasi untuk texturing itu ada banyak ya. Bisa kayak kalian menggunakan Photoshop gitu, kalian UV-nya kalian export tampilan UV-nya ini. Ntar gue kasih tahu cara export UV. Tapi gue kasih tahu software apa aja sih yang bisa dipakai untuk proses texturing. Di Blender juga bisa. Terus kayak software editing foto kayak Photoshop, terus GIMP, terus kayak Corel Photo Paint atau sejenisnya itu juga bisa. Intinya yang buat kalian bikin gambar lah gitu. Terus kalau software yang benar-benar dikhususkan untuk texturing 3D itu ada namanya Substance Painter, Armor Paint, terus ada Mixer sama 3D Code. Mungkin masih ada banyak yang lainnya yang gue belum tahu gitu. Tapi yang gue tahu yang tadi gue sebutin. Nah, setelah UV-nya udah jadi nih, gue jelasin proses tahapan gimana kalian mempersiapkan ini bakal texturing di Photoshop gitu. Cara export UV-nya kalian pilih UV, terus export UV layout, terus kalian taruh UV-nya. Bebas kalian mau namain apa, bisa gue mau namain pedang 001, gue export UV-nya ke sini. Nah, kalau mau lihat hasilnya kalian bisa klik open, terus open UV-nya di mana ya? Sebenarnya gue biasa sih di ini cuman di kalian bisa lihat pakai gambar foto nggak apa-apa, gue jelasin pakai dari sini aja biar cepet. Ah, kalau terus kita lihat UV-nya itu udah kebentuk ya. Ini kenapa ada kotak-kotak kayak gini transparan, jadi kalian bisa gambarnya lebih mudah kayak gitu, biar lihatnya bisa transparan. Bisa kalian lihat pola letaknya di mana aja gitu. Ini bisa kalian pakai ntar ditaruh di layar Photoshop, terus di transparansinya dikurangin aja biar bisa kalian bisa gambar kelihatan. Terus bagaimana kalau buat mempersiapkan objek 3D ini ditaruh di aplikasi texturing eksternal? Kalau texturing eksternal biasanya gue pakai itu file exportnya menjadi FBX. Terus gue pilih yang hanya objek yang gue seleksi. Terus gue klik export. Udah gitu aja. Settingan lain-lainnya dijadiin default. Itu untuk persiapan untuk texturing ke aplikasi eksternal. Tapi kalau kalian via Blender, kalian bisa langsung texturing di sini aja, texture paint gitu. Nah, kalian kalau bisa ke tab texture paint ini pasti langsung muncul namanya warna ungu ini gini. Ini sebenarnya kenapa ini kayak masih error, kayak masih missing gitu, belum ada teksturnya. Untuk mengfix ini, kalian bisa tambahin tab baru, terus pilih ke shader editor. Ini kalian tabnya bisa kalian tutup pencet tombol N. Wah, share screen nggak kelihatan lagi ya. Lah. Nah, terus di tab material gue tambahin material baru, bisa kalian kasih nama pedang strip SHD atau pedang shader pedang, material pedang. Terus kalian di sini tambahin bikin kalian search aja image texture. Terus kalian bikin tekstur baru, klik new, namain aja tekstur pedang. Nah, kayak gini. Itu alpha-nya gue uncentang. Kalau kalian ingin membuat kayak apa namanya transparansi, bisa perlu alpha, karena di sini gue nggak perlu opacity atau transparansi di gue uncentang karena ini bakal nambah channel baru yaitu alpha channel, kan ada RGBA. Itu bakal makan apa, bakal nama memori yang nggak diperlukan, jadi gue klik oke aja. Untuk resolusi 1000x1000 udah oke. Nah, kalian juga udah langsung bisa memulai tekstur. Misalnya gue pilih sini tekstur pedang gue. Nah, warna bakal hitam. Bisa gue langsung gambar di sini. Gitu. Itu bisa. Ganti warnanya apa nih, cuma ngasal aja kayak ya iseng-iseng gitu. Gue salah kasih tekstur. Ntar. Bukan pedang. Nah, yang ini gue malah gambar di tekstur yang gue udah bikin. Oh, kok nggak berubah? Oh, ini UV-nya.
Oh iya, sorry sorry, belum gue save. Aduh, ya Allah. Dang texture. Oke, image. Terus kalian jangan lupa kalian save ya. Taruh aja di mana, langsung taruh. Terus kalian cari pedang teksturnya warna hitam gini. Nah, bisa kalian langsung tekstur. Balik lagi ke kalian bisa pakai control tab. Kalau gue nih gue setting udah gue pindah-pindahin, jadi bisa langsung tab begini, bisa langsung keluar menu kayak gini. Atau kalian bisa di sini menu texture paint gitu, langsung bisa kalian gambar pedangnya. Ya seperti itulah. Oke, sekian mungkin untuk UV unwrapping dan texturing sederhana di Blender. Ada yang mau ditanya? Al- Cukup jelas. Kalau gua jelas sih. Oke, sekian mungkin untuk tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.